Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya? Udah siap buat belajar? Nah, kita dalam video ini akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran ke-1 dengan fokus materi ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam makanan tradisional yang ada di sekitar kita. Apa sih makanan tradisional itu? Makanan tradisional menurut Purwo Darminto dalam Marwanti tahun 2000 halaman 112 adalah suatu kebiasaan yang sudah turun-temurun diwarisi dari nenek moyang sehingga akan sulit dirubah. Menurut Marwanti tahun 2000 halaman 112 menjelaskan bahwa makanan tradisional adalah suatu makanan rakyat sehari-hari, baik yang berupa makanan selingan atau sajian khusus yang sudah ada pada zaman nenek moyang dan dilakukan secara turun-temurun. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan tradisional adalah makanan yang sudah ada sejak dahulu yang diturunkan dari nenek moyang kepada anak cucunya, serta merupakan makanan sehari-hari untuk dikonsumsi. Nah, dalam video ini kita akan bahas makanan tradisional yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Apa saja sih makanan yang ada di Sumatera Selatan dan diletaknya di daerah mana dan kota mana ya? Mari kita bahas beberapa makanan tradisional tersebut. Yang pertama ada empek-empek dari kota Palembang. Empek-empek ini terbuat dari daging ikan dan sagu yang kemudian dimodifikasi dengan tambahan tahu, udang, telur, dan lainnya. Empek kemudian disajikan dengan saus khusus atau disebut dengan cuka yang terbuat dari campuran gula merah, cabai, bawang putih, garam, dan udang ebi. Selanjutnya makanan khas dengan nama ikan salai. Ini dari kota Lubuk Linggau. Ikan salai adalah ikan yang diawetkan dengan proses pengasapan. Jenis ikan tersebut mulai dari ikan baung, ikan lais, ikan tongkol, ikan gabus, dan juga ikan patin. Ikan mengalami proses pengasapan lebih dari 20 dan akan didiamkan selama 1 hari. Setelah didiamkan 1 hari, ikan akan dikemas dengan kemasan yang kekinian. Rasa ikan salai sangat khas karena proses pengasapan juga masih tradisional. Ikan salai paling pas dinikmati bersama sambal dan nasi hangat. Selanjutnya ada makanan khas juga, ada bubur durian dari daerah Musirawas. Bubur durian terbuat dari daging durian, santan, daun pandan, dan gula pasir. Semua bahan dicampur dan diaduk hingga rata hingga teksturnya mengental. Bubur durian ini biasanya disantap dengan roti kemang atau beras ketan. Selanjutnya ada ikan sepit bakar dari daerah Musirawas. Dinamakan ikan sepit karena ikannya diolah dengan cara dicepit menggunakan bambu lalu dibakar di atas perapian hingga matang. Ikan ini bisa jenis ikan apa saja asalkan termasuk ikan air tawar. Ikan sepit paling nikmat disantap dengan sambal tomat atau sambal terasi. Namun banyak masyarakat juga yang mengolahnya menjadi gulai atau pindang. Nah, dalam buku kalian dijelaskan beberapa makanan tradisional. Pada halaman 133, makanan tradisional yang ada di buku kalian itu ada sego jamblang, yaitu nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Yang kedua, nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Yang ketiga, ada lontong sayur. Sangat mudah ditemui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Yang empat, nasi krawu, yaitu makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Yang kelima, ada nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan favorit di Yogyakarta.
Itulah beberapa penjelasan mengenai makanan tradisional yang ada di sekitar kita. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.